Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Arafah, mahasiswi PBA semester 5 Umsida. Di sini saya akan membahas mengenai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang lebih kita kenal dengan istilah KTSP. Nah, apa itu KTSP? KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di dalam masing-masing satuan pendidikan. Nah, jadi pada tahun ajaran 2006-2007 Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional mulai memberlakukan kurikulum baru, yakni KTSP ini sebagai ganti dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2004. Dirancangnya KTSP ini sebagai penyempurnaan dan perkembangan pendidikan di Indonesia. Kemudian landasan pengembangan KTSP yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Kemudian landasan yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian landasan yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Kemudian landasan yang keempat yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Kemudian landasan yang kelima yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan kompetensi lulusan dan standar isi. Kemudian prinsip-prinsip pengembangan KTSP. Jadi prinsip yang pertama yaitu berpusat pada potensi, perkembangan, kemudian kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Jadi kurikulum di sini dikembangkan dengan berdasarkan prinsip bahwasanya peserta didik itu memiliki posisi sentral, yakni di mana pembelajaran itu berpusat pada peserta didik untuk mengembangkan kompetensi peserta didik. Kemudian prinsip yang kedua yaitu beragam dan terpadu. Jadi kurikulum ini dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kemudian kondisi daerah, kemudian jenjang dan jenis pendidikannya. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Jadi kurikulum ini dikembangkan atas dasar kesadaran bahwasanya ilmu pengetahuan, kemudian teknologi dan seni ini berkembang secara dinamis. Oleh sebab itu semangat dan isi dari kurikulum ini memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi maupun seni ini. Kemudian prinsip yang keempat yaitu relevan dengan kebutuhan kehidupan. Jadi pengembangan kurikulum ini dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan yaitu stakeholders. Untuk apa? Untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian dalam dunia kerja, dalam dunia usaha gitu. Kemudian prinsip yang kelima yaitu menyeluruh dan berkesinambungan. Jadi substansi dari kurikulum itu mencakup keseluruhan dimensi kompetensi bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Kemudian prinsip yang keenam yaitu belajar sepanjang hayat. Jadi kurikulum di sini itu diarahkan kepada proses pengembangan, kemudian pembudayaan, kemudian pemberdayaan peserta didik agar peserta didik ini mampu dan mau belajar, di mana proses belajar ini berlangsung sepanjang hayat gitu. Kemudian prinsip pengembangan KTSP yang ketujuh yaitu seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Jadi kurikulum yang dikembangkan di sini itu dengan memperhatikan
kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Nah, untuk apa? Untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Kemudian acuan operasional penyusunan KTSP. Yang pertama yaitu agama, kemudian yang kedua yaitu peningkatan potensi kecerdasan dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan. Kemudian acuan yang keempat yaitu tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Kemudian acuan yang kelima yaitu tuntutan dunia kerja. Kemudian selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kemudian acuan yang ketujuh yaitu dinamika perkembangan global. Kemudian yang kedelapan yaitu persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Kemudian yang kesembilan yaitu kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Kemudian acuan operasional penyusunan KTSP yang ke-10 yaitu kesetaraan gender. Jadi kemudian yang ke-11 yaitu karakteristik satuan pendidikan. Kemudian komponen KTSP. Nah, komponen KTSP ini ada 3. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan menengah itu dirumuskan dengan mengacu kepada tujuan umum pendidikan seperti tujuan pendidikan dasar, kemudian tujuan pendidikan menengah, kemudian tujuan pendidikan menengah kejuruan. Kemudian komponen yang kedua yaitu struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan ini memuat mata pelajaran, kemudian muatan lokal, kemudian kegiatan pengembangan diri, kemudian pengaturan beban, kemudian kenaikan kelas, kemudian penjurusan, kemudian kelulusan pendidikan, kemudian kecakapan hidup, serta pendidikan berbasis keunggulan lokal maupun global. Kemudian komponen KTSP yang ketiga yaitu kalender pendidikan. Jadi satuan pendidikan dasar dan menengah itu dapat menyusun kalender pendidikan itu sesuai dengan kebutuhan daerah, kemudian karakteristik sekolahnya seperti apa, kemudian kebutuhan peserta didik dan masyarakatnya juga. Kemudian pelaksanaan penyusunan KTSP yaitu ada 2. Yang pertama analisis konteks. Nah, dalam menganalisis konteks ini harus melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu mengidentifikasi standar isi dan standar kompetensi lulusan sebagai acuan dan penyusunan KTSP. Kemudian yang kedua, menganalisis kondisi yang ada di satuan pendidikan yang meliputi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dan sebagainya. Kemudian menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua yaitu mekanisme penyusunan. Tim penyusunan KTSP ini untuk tingkat SD, SMP, SMA, MI, MTS, MA maupun satuan pendidikan khusus. Nah, terdiri dari guru, kemudian konselor, kemudian kepala sekolah sebagai ketua yang merangkap sebagai anggota gitu. Nah, kemudian kegiatan KTSP ini dapat berbentuk rapat kerja maupun lokakarya sekolah yang diselenggarakan dalam jangka waktu sebelum tahun baru. KTSP ini dinyatakan sudah berlaku apabila sudah mendapatkan pernyataan dari kepala sekolah dan diketahui oleh dinas kabupaten atau kota
maupun dinas provinsi maupun departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama. Kemudian sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan itu dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.